Seri ke-3 Pendekar 4 Alis. Duel 2 Jago Pedang. Karya Hulung. Bab 9 Masalah Sabuk. Tanggal 15 September, siang hari. Sinar matahari tampak berkilauan saat menyinari kota itu. Lu Xiaofeng berjalan keluar dari jalan ikan mas dan mulai menelusuri jalan raya yang kuno tetapi tetap ramai itu. Walaupun ia tidak tidur malam sebelumnya, ia masih tampak penuh energi dan semangat. Laki-laki dan perempuan berjalan mondar-mandir di jalanan dan pedagang besar dan kecil di kedua sisi jalan sedang sibuk menawarkan barang dagangannya. Walaupun ia lebih sering terlibat dalam masalah daripada yang bisa ia hitung, hatinya tetap dipenuhi oleh perasaan gembira. Karena ia menyukai manusia. Ia menyukai wanita, ia menyukai anak-anak, ia suka bersahabat, ia selalu punya hati yang dipenuhi oleh kehangatan untuk semua orang. Orang-orang pun banyak yang menyukai dirinya. Pakaian di badannya mungkin agak kotor, tapi matanya tetap bersinar-sinar, ia tetap berdiri tegak dan bangga seperti sebelumnya. Wanita manapun, dari usia 14 hingga 40 tahun, sekali melirik dirinya, diam-diam tentu akan meliriknya lagi untuk kedua kalinya. Ia telah melepaskan sabuk-sabuk yang terlilit di pinggangnya dan meletakkannya di atas pundaknya. Dari 6 sabuk sutera, ia telah memberikan 2, satu pada Huishio jujur, satu lagi pada Tang Tianzong. Sekarang ia hanya berharap dapat menyingkirkan keempat sabuk sisanya sesegera mungkin. Satu-satunya pertanyaan yang menghalang adalah ia tidak tahu kepada siapa ia harus menyerahkan sabuk-sabuk itu. Di depan sana ada sebuah pertunjukan monyet yang baru saja hendak dimulai dan anak-anak segera mengerumuninya. Seorang laki-laki tua berambut perak, sambil bertopang pada sebatang tongkat, berjalan perlahan-lahan keluar dari sebuah toko obat dan hampir ditabrak jatuh oleh 2 orang anak kecil yang sedang berlari-lari ke tempat pertunjukan monyet itu. Lu Xiaofeng segera berlari menghampiri dan memapahnya, mencegahnya jatuh. "Bagaimana keadaanmu, Tuan?" Ia tersenyum. Laki-laki tua itu terbungkuk-bungkuk, sambil berusaha mengambil nafas. Tiba-tiba, ia memalingkan kepalanya ke arah Lu Xiaofeng, mengedipkan mata, menjulurkan lidahnya, dan membuat muka setan. Lu Xiaofeng terheran-heran. Ia telah banyak melihat kejadian-kejadian aneh, tapi belum pernah ia bertemu laki-laki tua yang membuat muka setan pada dirinya. Waktu ia akhirnya memperhatikan mata laki-laki tua itu, ia hampir menjerit. "Sikong Saising." Ternyata laki-laki tua ini sebenarnya adalah samaran si Raja Pencuri, yang tiada tanding dan tiada banding itu. Walaupun ia berusaha untuk tidak menjerit, ia lalu mengerahkan sedikit tenaga di tangannya dan menjepit lengan atas si Raja Maling dengan keras. "Bajingan kecil, kau pun muncul juga?" Ia berkata dengan suara yang rendah. "Hehe, karena bajingan besar sepertimu telah muncul, mengapa bajingan kecil sepertiku tidak boleh berada di sini?" Lu Xiaofeng menambah sedikit tenaga lagi dalam jepitannya, "Kau hendak mencuri salah satu sabuk suteraku?" Wajah Sikong Saising berkerut-kerut karena kesakitan dan ia menggeleng-gelengkan kepalanya dengan marah. "Tidak. Tidak, aku benar-benar tidak mengincar sabuk suteramu itu." Melihat tampangnya, Lu Xiaofeng akhirnya melepaskan jepitannya dan tersenyum. "Kau sudah berganti profesi?" "Tidak." Sikong Saising menjawab, ia menghela nafas dan menggosok-gosok pundaknya itu. "Jika kau belum berganti profesi, lalu mengapa kau tidak mencuri? Aku sudah punya satu, mengapa aku masih harus mencuri satu lagi? Apa yang sudah kau punyai?" "Sehelai sabuk sutera." Lu Xiaofeng terdiam sebentar. "Kau sudah punya sehelai sabuk sutera?" "Ya." "Dari mana kau mendapatkannya?" Sikong Saising tersenyum. "Aku baru saja mengambilnya dari seorang teman." "Dan teman itu adalah aku?" Sikong Saising menghela nafas, "Kau tahu bahwa aku tidak mempunyai teman sebanyak itu." Lu Xiaofeng tersentak dan mengulurkan tangan, berusaha mencengkeram tangan Sikong Saising lagi. Tapi Sikong Saising tidak mau membiarkan dirinya mencengkeram tangannya lagi dan ia segera berlari menjauh. "Dari 4 helai sabuk yang ada padamu, aku hanya mengambil 1, itu berarti aku sudah cukup murah hati. Apakah kau tidak puas?" Ia bertanya sambil tertawa terbahak-bahak. Lu Xiaofeng menatapnya dengan marah, tapi kemudian tiba-tiba ikut tertawa pula. "Dulu kukira kau adalah orang yang cerdas, tapi ternyata kau hanya orang tolol."
Si Kong Saising mengedip-ngedipkan matanya, menunggu apa yang hendak ia katakan selanjutnya. Apakah kau telah bertanya pada dirimu sendiri mengapa aku seenaknya saja membawa-bawa sabuk sutera ini jika sabuk-sabuk ini adalah sabuk-sabuk sutera yang sesungguhnya? Apakah sabuk sutera ini palsu? Si Kong Saising hampir menjerit. Lu Xiaofeng mengedipkan mata padanya, menjulurkan lidahnya, dan balas membuat muka setan pada dirinya. Si Kong Saising berdiri tertegun di sana selama beberapa saat dan kemudian, seperti main sulap, mengeluarkan sabuk sutera itu dari dalam lengan bajunya. Tampaknya sabuk ini benar-benar palsu. Ia bergumam. Lu Xiaofeng tertawa. Aku tahu kau selalu mengatakan tidak pernah mencuri barang palsu, tapi siapa yang menduga bahwa hari ini adalah hari di mana kau berhasil diperdayai orang? Tolong jangan ceritakan pada siapapun tentang hal ini, kau akan menghancurkan reputasiku. Kau mencuri dariku, dan aku tidak boleh bercerita pada orang lain tentang hal itu? Lu Xiaofeng merenung. Bagaimana jika aku mengembalikannya? Jika kau mengembalikannya, aku tetap akan bercerita pada orang-orang. Raja maling telah mencuri barang palsu. Semua pencuri bawahanmu tentu akan tertawa terbahak-bahak hingga gigi mereka copot bila mereka mendengar tentang hal ini. Bagaimana jika aku mengembalikan sabuk sutera ini padamu dan kemudian mengundangmu makan besar? Lu Xiaofeng bimbang dan pura-pura menimbang-nimbang tawaran itu. Ini patut dipertimbangkan, tapi tergantung makanan macam apa yang akan kau suguhkan padaku. Sirip ikan yang dimasak dalam saus kacang, ditambah dengan 2 ekor bebek yang gemuk dan besar, bagaimana menurutmu? Catatan, karena mereka berada di Beijing, 2 ekor bebek yang disebut si Kong Saising itu, tentu saja, bebek Peking. Lu Xiaofeng tampaknya tidak begitu yakin, akhirnya, setelah banyak pertimbangan, ia mengangguk juga. Kenyataannya, ia hampir terbahak-bahak di dalam hatinya dan berguling-gulingan di tanah, hampir mati ketawa. Akhirnya, ia berhasil memperdayai bajingan kecil ini. Melihat si Kong Saising mengangsurkan sabuk sutera itu padanya dengan demikian hormat dan sopan, ia hampir tak bisa menahan tawanya. Ia bukan saja hampir bergulingan di tanah sambil tertawa terbahak-bahak, ia pun merasa ingin berjungkir balik. Tapi kemudian, secara tak terduga, si Kong Saising tiba-tiba menarik kembali sabuk sutera itu. Tidak, tak bisa jadi. Ia menggeleng-gelengkan kepalanya. Apanya yang tak bisa jadi? Lu Xiaofeng segera bertanya. Bebek-bebek itu terlalu gemuk, dan sirip ikan terlalu berminyak. Jika kau makan terlalu banyak, kau akan sakit perut. Kita kan sahabat lama, aku tidak bisa melakukan itu pada seorang sahabat lama. Lu Xiaofeng tertegun sekali lagi. Si Kong Saising mengedip-ngedipkan matanya. Di samping itu, aku baru saja teringat sesuatu. Mendapatkan sabuk palsukan masih lebih baik daripada tidak mendapat sabuk sama sekali, bagaimana menurutmu? Ia tampaknya juga sedang berusaha amat keras untuk menahan ledakan tawanya sebelum akhirnya melepaskannya sambil bersalto 3 kali dan melompat ke atas atap sebuah bangunan. Masih sambil tertawa, ia melambaikan tangan sebagai tanda perpisahan pada Lu Xiaofeng dan tiba-tiba menghilang. Perut Lu Xiaofeng hampir meledak karena marahnya. Aku bersumpah, bajingan kecil itu adalah musuhku. Aku tidak mendapat apa-apa selain nasib buruk setiap kali bertemu dengannya. Ia bergumam dengan gigi yang dikertakkan. Ia bahkan belum selesai bicara ketika tiba-tiba ia menyadari bahwa anak-anak kecil yang tadinya menonton pertunjukan monyet itu sekarang sedang mengerumuninya. Setiap pasang mata mereka sedang memandangnya, seakan-akan mereka merasa bahwa dirinya jauh lebih menarik daripada pertunjukan monyet kecil itu. Mengapa kalian tidak menonton monyet di sana itu? Lu Xiaofeng hampir tak bisa memasang muka kaku, karena ia menyadari nada ironi ucapannya itu. Satu orang anak menggeleng-gelengkan kepalanya. Monyet itu tidak lucu, kau yang lucu. Lu Xiaofeng tidak tahu apakah ia harus tertawa ataukah marah. Apa yang lucu denganku? Ia terpaksa bertanya. Kau bersahabat dengan kakek tadi, kau tentu juga tahu caranya terbang. Lu Xiaofeng akhirnya faham, anak-anak ini berkumpul di sekelilingnya untuk melihatnya terbang. Anak-anak itu semuanya mulai berseru dan memohon, Puan, bisakah kau terbang untuk kami? Tolonglah. Lu Xiaofeng menghela nafas, tapi tiba-tiba ia kemudian tertawa kecil mengingat kejeniusan dirinya sendiri.
Aku akan mengajarkan kalian sebuah lagu pendek, dan jika kalian menyanyikannya untukku, aku akan terbang untuk kalian. Bagaimana? Semua anak itu segera bertepuk tangan dengan senang. Ya, kami akan bernyanyi, kami akan menyanyikannya setiap hari mulai sekarang. Lu Xiaofeng segera duduk untuk mengajari anak-anak itu lagu berikut. Si Kong Sai Sing, si peri monyet. Peri nakal, juga bajingan yang busuk. Bajingan yang jahat sekali, patut mendapat pukulan di pantat. Anak-anak ini adalah pelajar yang baik, mereka segera hafal lagu tersebut dan mulai menyanyikannya sekeras-kerasnya, bernyanyi tiada hentinya. Semakin lama Lu Xiaofeng mendengarkan lagu ini, semakin lucu rasanya. Segera ia terbungkuk-bungkuk sambil tertawa terbahak-bahak. Maka, ia pun lalu bersalto 3 kali, mendarat di atas atap sebuah bangunan, dan melambaikan tangan sebagai tanda perpisahan pada anak-anak itu. Jika kalian menyanyikan lagu ini kapanpun kalian bisa, aku akan datang kembali dan terbang untuk kalian kapanpun aku bisa. Ia berkata di tengah-tengah derayan tawanya. Benar saja, 1 sabuk telah berkurang dari 4 sabuk yang tadinya berada di atas pundaknya. Bahkan Lu Xiaofeng pun terpaksa mengakui bahwa si Kong Sai Sing benar-benar hebat. Peri monyet kecil itu mampu mencuri sesuatu dari Lu Xiaofeng tepat di depan hidungnya sendiri. Semula ia merasa perutnya hampir meledak karena marahnya, lalu hampir meledak karena tawanya, tapi sekarang ia hanya merasa kekosongan di dalam perutnya. Ia amat kelaparan. Untunglah baginya, saat itu sudah tiba waktunya makan siang. Terdengar dari semua rumah makan, baik besar ataupun kecil, dentingan suara pisau dan peralatan dapur saat mereka mempersiapkan segala jenis masakan. Bahkan orang-orang yang tidak lapar pun akan segera lapar saat mendengarnya. Jika ia tidak makan besar sekarang juga, perutnya yang tadi hampir meledak karena marah dan kemudian hampir meledak karena tawa mungkin akan segera mengempis karena kelaparan. Bawakan aku sepiring besar sirip ikan yang dimasak dalam saus kacang, seekor bebek goreng, sekilo biskuit, dan selain itu, berikan aku 1,5 kilo arak bambu hijau dan 4 jenis masakan lain yang cocok dinikmati bersama arak. Ia pergi ke rumah makan terdekat, mengambil meja terdekat, memesan 8 jenis lebih masakan yang teringat di kepalanya, dan menunggu. Tidak satu pun dari 8 macam masakan itu yang telah tiba, tapi dari luar sana telah berdatangan beberapa orang. Orang yang di depan mengenakan pakaian sutera terbaik dan bersikap seakan-akan dialah orang yang memiliki tempat itu. Walaupun sudah ada sedikit uban di kepalanya, ia masih berpakaian seperti seorang pemuda. Di sekeliling pinggangnya terlilit sehelai sabuk giok yang bertatahkan kristal-kristal yang amat besar dan bahkan jamrud-jamrud yang lebih besar lagi ukurannya. Sabuk itu saja sudah tak ternilai harganya, tapi pedang yang terikat pada sabuk itu jauh lebih berharga daripada sabuk itu sendiri. Di belakangnya ada segerombolan pemuda yang tampak angkuh luar biasa, masing-masing berpakaian lebih mentereng daripada yang lain dan mereka semua tampaknya telah memasang matanya tinggi-tinggi di atas kepala. Tapi setiap orang dari mereka bergerak dengan lincah dan gesit yang menunjukkan bahwa mereka semuanya cukup ahli dalam ilmu kungfu. Orang-orang ini berjalan masuk, melirik sekilas pada Lu Xiaofeng, dan duduk bergerombol di meja terbesar. Walaupun mereka tidak memandang orang lain, seakan-akan semua orang tiada harganya untuk dilihat oleh mereka, setidaknya mereka sesekali masih melirik Lu Xiaofeng. Lu Xiaofeng tidak mengalihkan perhatiannya pada mereka, tapi ia masih bisa mengenali pedang yang terikat pada sabuk giok itu. Sebatang pedang yang bersarungkan kulit ikan hitam dengan mulut terbuat dari emas putih, sebatang pedang yang berbentuk amat aneh dan berukuran luar biasa panjang. Bersama dengan rumbai-rumbainya yang berwarna merah darah, ada 2 buah patung ikan yang terbuat dari giok putih murni. Siapa saja yang mengenali pedang ini tentu juga akan mengenali orang yang membawa pedang. Orang setengah umur berpakaian sutera itu, tentu saja, tak lain daripada majikan gedung kesenangan abadi, di Telaga Ikan Kembar, Bukit Harimau, di sebelah selatan Sungai Yangtze, jago pedang damai dan tenang, Sima Zi. Emas Nangong, perak Ouyang, giok Sima. Ungkapan itu khusus ditujukan pada 3 keluarga besar yang kaya raya di dunia persilatan. Giok selalu dipandang sebagai yang paling berharga di antara ketiganya, maka gedung kesenangan abadi, tak diragukan lagi, merupakan yang terkaya dan termewah di antara ketiganya. Di samping kungfu warisan keluarga yang ia miliki, Sima Zi juga merupakan satu-satunya murid, majikan pedang besi, yang termasyhur puluhan tahun yang lalu.
Dulu dia adalah seorang pemuda yang menonjol baik dalam bidang akademis maupun kungfu, ditambah dengan warisan keluarganya yang terkenal, dan hasilnya adalah ia telah termasyhur ke seluruh dunia sebelum usianya mencapai 20 tahun. Walaupun sekarang ia telah memasuki usia setengah baya, ia masih memiliki keangkuhan dan sikap seperti di masa mudanya serta wajah yang tampan. Bisa melihat seorang laki-laki di masa jayanya adalah sebuah peristiwa yang amat menyenangkan, tapi Lu Xiaofeng lebih suka memasang pandangannya pada sepiring sirip ikan yang dimasak dalam saus kacang. Sirip ikan itu dimasak dengan baik, dan araknya pun memiliki suhu yang pas. Lu Xiaofeng mengambil sumpitnya dan baru saja hendak mulai makan saat ia melihat seorang pemuda berpakaian ungu, dengan sepasang patung ikan yang terbuat dari giok putih menggantung di pedangnya, berjalan ke arahnya. Lu Xiaofeng menghela nafas sendiri. Masalah kembali datang padanya. Maka ia segera, sebelum pemuda itu tiba di dekatnya, menyumpal mulutnya sendiri dengan sirip ikan. Dengan tangan di pedang, pemuda itu beberapa kali memperhatikan Lu Xiaofeng dari atas ke bawah dengan pandangan yang dingin, sebelum akhirnya merangkap tangannya sebagai tanda memberi hormat. Tuan tentu Lu Xiaofeng. Lu Xiaofeng mengangguk. Aku Huking, dari Suzhou, Bukit Harimau, gedung kesenangan abadi di Telaga Ikan Kembar. Yang duduk di sana itu adalah guruku. Kupikir Tuan tentu telah tahu. Lu Xiaofeng mengangguk lagi. Tidak bermaksud mengganggu semak belukar, guru menyuruhku datang ke sini untuk meminta Tuan meminjamkan sabuk di pundakmu itu dan juga mengundang Tuan untuk minum. Kali ini Lu Xiaofeng tidak mengangguk, ia pun tidak menggelengkan kepalanya, ia malah menunjuk mulutnya sendiri. Ia belum menelan sirip ikan itu, maka tidak mungkin ia bisa bicara. Huking mengerutkan keningnya. Walaupun kelihatannya ia telah kehilangan kesabarannya, yang bisa ia lakukan hanyalah berdiri di sana dan menunggu Lu Xiaofeng selesai mengunyah. Tuan bisa memberiku sabuk itu sekarang juga jika Tuan mau. Jika Tuan ingin menyimpan satu untuk Tuan sendiri, itu juga boleh. Ia mengajukan tawaran saat Lu Xiaofeng mengunyah sirip ikan itu. Kelihatannya ia sudah mulai marah. Ia bersuara seolah-olah ucapannya itu bukan apa-apa, seakan-akan kenyataan bahwa ia telah membuka mulutnya itu telah amat banyak memberi muka pada Lu Xiaofeng. Dengan tenang-tenang saja Lu Xiaofeng menelan sirip ikan itu, lalu menghirup araknya sekali sebelum mengeluarkan desahan puas. Lalu ia melemparkan sebuah senyuman pada Huking. Aku telah lama mengagumi kemasyhuran dan reputasi Tuan Sima, dan aku amat berterima kasih atas maksud baik dan keramahan Tuan Sima. Sedangkan sabuk itu? Bagaimana dengan sabuk-sabuk itu? Kalian tidak bisa meminjamnya. Lu Xiaofeng menolak tawaran itu dengan santai. Ekspresi wajah Huking tampak tertekuk dan ia segera mencengkeram pedangnya. Tapi Lu Xiaofeng bahkan tidak meliriknya saat ia mengambil sebuah sirip ikan lagi dan mulai mengunyahnya dengan hati-hati di dalam mulutnya, sambil menikmati rasanya. Huking memandangnya dengan marah dan urat-urat darah di punggung tangannya tampak berdenyut-denyut, seakan-akan ia telah bersiap-siap untuk menghunus pedangnya. Tiba-tiba seseorang terbatuk beberapa kali di belakangnya. Seharusnya kau tidak menggunakan kata, pinjam, itu, tidak ada orang yang mau meminjamkan benda seperti itu. Sim Hazi pun benar-benar telah merendahkan dirinya untuk datang menghampiri, tapi ia masih berhenti pada posisi yang agak jauh, seakan-akan ia mengharapkan Lu Xiaofeng untuk bangkit dan menyambutnya. Lu Xiaofeng tidak peduli. Ia jelas lebih memperhatikan piring berisi sirip ikan yang berada di hadapannya daripada benda atau orang lain. Maka Sim Hazi sendiri yang terpaksa berjalan menghampiri dan, dengan tangannya yang terawat baik, menunjuk meja. Huking segera mengeluarkan sehelai cek dan meletakkannya di atas meja. Dengan menggunakan tangan yang sama, Sim Hazi mengelus-elus jenggotnya yang juga terawat dengan baik. Cincin giok mungkin indah, tapi kurang berguna bila dibandingkan dengan uang. Buju tidak paham sifat orang, maka tentu saja ia pun terjungkal. Berita benar-benar menyebar dengan cepat di ibu kota ini, bahkan seseorang seperti dirinya pun bisa tahu tentang hal itu hanya dalam waktu 2 jam. Saya yakin Tuan merasakan hal yang sama. Sim Hazi mengakhiri. Lu Xiaofeng mengangguk tanda setuju. Ini adalah sehelai cek bernilai 50.000 tael yang bisa diuangkan dengan segera. Dengan uang sebanyak itu, orang biasa akan dapat hidup tanpa perasaan cemas untuk seumur hidupnya.
Lu Xiaofeng pun sependapat mengenai hal itu. 50.000 tael perak sudah lebih dari cukup untuk 2 helai sabuk sutera, kapan saja waktunya, dimanapun tempatnya. Lu Xiaofeng pun amat setuju dengan hal itu. Sebuah senyuman pun muncul di wajah Sima Zi dan ia bermaksud untuk pergi, karena kesepakatan telah tercapai. Tapi tiba-tiba Lu Xiaofeng yang bicara. "Mengapa Tuan tidak membawa cek ini?" "Membawanya ke tukang jahit." Sima Zi tidak paham. Di luar sana ada sejumlah tukang jahit. Tuan bisa membuat kesepakatan dengan siapapun dari mereka, itu jauh lebih sederhana. Ekspresi wajah Sima Zi pun jadi tertekuk. "Aku ingin menukar cek ini dengan sabukmu." Lu Xiaofeng tertawa. "Sabuk ini bukan untuk dipertukarkan." Wajah Sima Zi yang selalu bersinar-sinar sekarang berubah menjadi kehijau-hijauan. "Jangan lupa, ini bernilai 50.000 tael perak." Ia membentak. Lu Xiaofeng menghela nafas. "Jika Tuan mengizinkanku makan sepiring sirip ikan ini dengan tenang, aku akan membayar Tuan 50.000 tael perak." Wajah Sima Zi yang hijau membesi tampak berubah menjadi merah padam. Seseorang yang duduk di meja pinggir sana tak dapat mengendalikan dirinya lagi dan tertawa kecil. Setelah suara tawa itu terdengar, terlihat seberkas sinar pedang. Tring! Ujung pedang itu telah terjepit oleh sepasang sumpit. Orang yang tertawa tadi adalah seorang saudagar yang setengah mabuk, pedang itu milik Hu Qing. Hanya dengan sebuah putaran pergelangan tangannya, pedang panjang di pinggangnya telah terbang. Tapi Lu Xiaofeng lebih cepat lagi, karena ia secara tiba-tiba, dan dengan santai, mengulurkan sumpitnya dan menjepit ujung pedang itu, seperti seorang pawang ular yang menangkap seekor ular. Wajah Hu Qing pun tampak membeku dan ia tertegun memandang pada Lu Xiaofeng. Dia sedang mabuk. Lu Xiaofeng berkata. Hu Qing menggigit bibirnya dan berusaha menarik pedang itu, tapi pedang tersebut seperti telah menyatu dengan sumpit. Tidak ada aturan tak boleh tertawa di sini, ini bukan gedung kesenangan abadi. Lu Xiaofeng berkata dengan santai. Keringat pun muncul di kening Hu Qing. Terang. Tiba-tiba terlihat seberkas sinar pedang lagi dan pedang di tangannya telah patah menjadi 2 bagian. Pedang Sima Zi telah meninggalkan sarungnya, tapi sekarang telah kembali ke tempatnya. Mundur. Ia memerintah dengan gusar. Sejak hari ini, kau dilarang menggunakan pedang. Dengan kepala tertunduk malu, Hu Qing menatap pedang patah yang berada di tangannya, lalu mulai mundur dengan perlahan. Setelah 7 atau 8 langkah, air mata tiba-tiba muncul di wajahnya. Sayang, sia-sia belaka. Lu Xiaofeng menghela nafas. Sia-sia. Aku mengatakan sayang tentang pedang itu, sayang juga tentang pemuda itu. Tekniknya tidak terlalu jelek, dan pedangnya pun tidak terlalu buruk. Ekspresi wajah Sima Zi masih tetap gelap dan ia berkata dengan dingin, pedang yang bisa terpotong menjadi 2 bagian bukanlah pedang yang bagus. Mungkin satu-satunya sebab mengapa pedangnya terpotong menjadi 2 bagian adalah karena seseorang sedang menjepit ujung pedang itu. Jika pedang itu bisa ditangkap, tentu tidak ada gunanya menyimpannya lagi. Lu Xiaofeng meliriknya. Jadi pedangmu tak akan pernah tertangkap orang jika kau menyerang dengan pedangmu? Tak pernah. Lu Xiaofeng tersenyum secara tiba-tiba. Sabukku bukan untuk dipinjamkan, dipertukarkan, apalagi dijual. Kau menantangku untuk mengambilnya dengan paksa. Sima Zi mengejek. Atau kita bisa bertaruh saja. Taruhan seperti apa? Taruhan terhadap pedangmu. Sima Zi tidak paham. Jika benar tidak ada orang yang bisa menangkap pedangmu, maka kau menang. Dan kau bukan hanya bisa pergi dengan membawa sabuk suteraku, kau pun boleh mengambil kepalaku kapan saja kau mau. Aku tidak menginginkan kepalamu. Tapi kau menginginkan sehelai sabuk suteraku. Sima Zi menatap dengan gusar. Selain dari itu, apakah tidak ada cara lain? Tidak. Sima Zi tidak berkata apa-apa untuk beberapa lama. Aku akan mengincar pundak kirimu, bersiaplah. Tiba-tiba ia berkata. Sambil tersenyum Lu Xiaofeng menepuk pundak kirinya, bajuku tidak begitu bersih, aku belum mencucinya selama 2 hari ini. Jadi kau mungkin harus menyerang secepat yang kau bisa agar pedangmu tidak menjadi kotor.
Asal ada darah yang bisa dipakai untuk mencuci, tidak masalah jika pedangku jadi kotor. Shimazi membalas tanpa perasaan humor. Aku tak tahu apakah darahku bersih atau tidak. Kau akan segera mengetahuinya. Saat katanya terdengar, pedang itu telah terhunus dari sarungnya. Seperti kilat, sinar pedang pun terbang ke arah pundak kiri Lu Xiaofeng. Pedang itu jauh lebih panjang daripada pedang biasa, jadi seharusnya lebih sulit untuk dihunus dengan cepat. Tapi ia menggunakan sebuah teknik khusus untuk menghunus pedangnya, sehingga sekali pedang itu keluar dari sarungnya, senjata itu sudah hampir menyentuh pundak Lu Xiaofeng. Lu Xiaofeng mengulurkan tangannya dan menjepitkan kedua jarinya. Seharusnya gerakannya itu merupakan sebuah gerakan yang amat sederhana, tapi akurasi dan kecepatannya merupakan hal yang tidak bisa dibayangkan siapapun, apalagi menguraikannya. Gerakan ini mungkin sederhana, tapi ia telah menempanya melalui ribuan kali percobaan untuk merubahnya menjadi sesuatu yang luar biasa. Shimazi bisa merasakan hatinya karam, ia juga bisa merasakan darahnya karam. Pedangnya telah tertangkap. Ia mulai berlatih dengan pedang bambu pada usia 4 tahun. Pada umur 7 tahun, ia mulai menggunakan pedang sebenarnya yang ditempa dengan baja murni. Saat ini ia telah mempelajari ilmu pedang selama lebih dari 40 tahun. Bahkan bagaimana cara menghunus pedang pun telah ia pelajari sebanyak lebih dari 130 macam manuver. Saat ini ia mampu, dalam satu gerakan saja, menghunus pedangnya dan menusukkan ujung pedangnya menembus 12 keping uang perunggu yang dijatuhkan secara sembarangan. Tapi sekarang, pedangnya telah tertangkap orang. Saat itu ia hampir tidak bisa mempercayai kenyataan ini. Ia menatap tangan Lu Xiaofeng, hampir tidak percaya kalau tangan ini benar-benar terdiri dari daging dan darah. Lu Xiaofeng pun sedang menatap tangannya. Kau tidak menggunakan kekuatan penuh dalam serangan tadi. Tiba-tiba ia berkata, kelihatannya kau benar-benar tidak memburu kepalaku. Kau... Lu Xiaofeng memotong ucapannya dengan sebuah senyuman. Aku bukan orang yang baik, tapi kau pun bukan orang yang jahat. Karena kau tidak menginginkan kepalaku, aku akan memberimu sehelai sabuk sutera. Ia melepaskan satu sabuk dan menggantungnya di ujung pedang Shimazi sebelum bangkit dan berjalan keluar tanpa memandang ke belakang lagi. Ia khawatir berubah pikiran kalau ia melakukannya. Walaupun ia belum kenyang, Lu Xiaofeng tetap merasa senang dalam hatinya. Karena ia tahu bahwa saat ini Shimazi tentu telah memahami dua hal. Pedang siapapun bisa tertangkap, dan cara pendekatan yang lembut terhadap orang tertentu akan jauh lebih baik daripada pendekatan yang kasar. Ia yakin bahwa, setelah mempelajari dua macam hal tersebut, Shimazi tentu akan merubah sikapnya yang angkuh dan suka mengancam itu. Tapi apa gunanya semua ini bagi dirinya? Ia bahkan tidak memikirkan hal itu. Apapun yang ia lakukan, Lu Xiaofeng tidak pernah berpikir untuk dirinya sendiri. Tetapi perutnya yang keberatan. Ia mungkin sedang tidak memiliki selera yang besar seperti biasa, tapi 2 suap sirip ikan tentu tidak cukup memuaskan perutnya. Bagi dirinya, bisa makan penuh dengan tenang seperti telah berubah menjadi sesuatu yang hampir mustahil. Selama ia membawa-bawa sabuk sutera itu, tidak peduli kemanapun ia pergi, masalah tentu akan segera mencarinya. Bagaimana ia harus menyingkirkan 2 helai sabuk sutera terakhir? Kepada siapa ia harus memberikannya? Tadinya ia bermaksud memberikan salah satunya pada Tosukayu, tapi Tosukayu tidak kelihatan. Yang seharusnya tidak muncul malah muncul, tapi yang seharusnya muncul malah tidak satu pun yang terlihat. Karena ada orang yang tidak pernah muncul bila mereka diharapkan muncul dan selalu muncul saat mereka tidak diduga akan muncul. Lu Xiaofeng sepertinya selalu bertemu dengan orang-orang semacam ini. Ia menghela nafas. Tiba-tiba, ia melihat Weishio jujur sedang berjalan dari arah yang berlawanan, sambil menggigit sepotong roti manis yang amat besar di tangannya. Saat ia melihat Lu Xiaofeng, ia bereaksi seakan-akan ia baru saja melihat hantu dan segera berusaha untuk kabur. Tapi Lu Xiaofeng telah menghadangnya dan menariknya hingga berhenti. Pergi begitu tergesa-gesa? Kemana kau akan pergi? Weishio jujur memutar-mutar bola matanya dan menjawab, aku tidak mengganggumu, aku tidak melanggar hukum, mengapa kau menghadangku? Lu Xiaofeng mengedip-ngedipkan matanya, dan kemudian mengembangkan sebuah senyuman. Karena aku ingin membuat kesepakatan denganmu.
Aku tidak ingin membuat kesepakatan denganmu, aku tidak mau dirampok. Kujamin kau tidak akan dirampok. Huisio jujur memandangnya dan terlihat bimbang. Coba ku dengar dulu kesepakatan macam apa yang ada di benakmu. Aku akan menukar 2 helai sabuk sutra ini dengan roti manis hangat yang ada di tanganmu itu. Tidak bisa. Mengapa tidak? Lu Xiaofeng berteriak. Karena aku tahu tidak ada kesepakatan yang begini bagus di dunia ini. Ia memutar-mutar bola matanya lagi. Buju berusaha menukar sabuk itu dengan cincin giok, kau menolak. Sima menawarkan 50.000 tael perak, kau menolak. Sekarang kau ingin menukarnya dengan rotiku yang hangat, dan kau kan tidak gila. Kau takut kalau akan memasang perangkap untukmu. Aku tidak peduli kau memasang perangkap atau tidak, aku tidak akan terperdaya. Jadi kau sudah tetap pada keputusanmu? Ya. Tidak menyesal? Tidak menyesal. Baik, tidak jadi kalau begitu. Tapi bila aku ingin bicara, kau tidak bisa mencegahku bicara. Bicara tentang apa? Huisio jujur terpaksa bertanya. Bicara tentang kisah seorang Huisio yang pergi ke rumah pelacuran untuk bertemu dengan seorang pelacur. Huisio jujur tiba-tiba menyusupkan roti hangat itu ke tangan Lu Xiaofeng, meraup sabuk-sabuk sutra itu, dan berjalan pergi ke arah yang berlawanan. Jangan lupa, salah satu dari sabuk itu adalah untuk Tosukayu, kau harus menyimpan satu untuknya. Kalau tidak aku akan tetap bicara. Lu Xiaofeng berteriak ke arah sosok tubuhnya yang menjauh itu. Huisio jujur bahkan tidak mau berpaling dan ia menghilang lebih cepat daripada seekor kuda jantan yang dicambuk. Lu Xiaofeng tertawa. Ia tidak ingat kapan perasaannya pernah seenteng ini, seakan-akan ia tidak pernah sebahagia dan setenang ini dalam hidupnya. Akhirnya ia berhasil menyingkirkan bara panas itu pada orang lain. Rasanya seolah-olah beban seberat 1 ton telah terangkat dari punggungnya. Roti itu masih belum benar-benar dingin. Saat menggigitnya ia pun hampir berani bersumpah bahwa roti ini benar-benar lebih enak daripada sirip ikan tadi. Tadinya ia mencurigai Huisio jujur sebagai dalang di balik semua persekongkolan ini, tapi sekarang tampaknya ia telah lupa. Apakah ia bodoh? Atau benar-benar cerdik? Matahari pelan-pelan bergeser ke barat. Sudah 2 jam berlalu sejak Lu Xiaofeng menyerahkan sabuk sutra itu pada Huisio jujur. Tidak ada yang tahu apa yang ia lakukan selama 2 jam itu. Tampaknya ia hanya berjalan-jalan mengelilingi kota beberapa kali. Walaupun tadi ada beberapa orang yang mengikutinya, sekarang ia telah berhasil melepaskan diri dari kuntitan mereka. Tentu saja ia tidak mau mengambil resiko membawa mereka ke rumah makan lezat dan harum. Ia masuk lewat pintu belakang, tidak terdengar satupun suara di halaman belakang. Udara dipenuhi oleh campuran aroma bunga chrysanthemum dan osmanthus. Bahkan ikan-ikan mas kecil di dalam kolam di bawah pohon delima itu tampak terlalu malas untuk bergerak. Setelah melewati semak-semak chrysanthemum, terlihat seseorang duduk di dalam pondok kecil itu. Seperti terpesona, orang tersebut duduk di atas pagar pembatas. Bunga-bunga chrysanthemum itu berwarna kuning, pagar tersebut bercat merah, tapi bajunya berwarna hijau cerah dan ujungnya melambai-lambai di sekitar tubuhnya yang langsing bagaikan pohon liu. Tanda-tanda sakit belum benar-benar hilang dari wajahnya yang pucat, tapi semangat baru bisa terlihat dengan jelas di dalam dirinya. Tampaknya ia hampir tidak kuat untuk menahan lambaian pakaiannya itu. Warna musim gugur di halaman ini mungkin indah, tapi tidak bisa dibandingkan dengan kecantikannya. Tampaknya baru sekarang Lu Xiaofeng menyadari betapa cantiknya Ouyang King sebenarnya. Apakah itu hanya karena baru sekarang ia tahu bahwa gadis itu diam-diam mencintainya? Angin meniup semak-semak bunga chrysanthemum yang berada di dekat pagar. Beberapa helai daun yang gugur telah jatuh di atas jalan setapak. Diam-diam ia berjalan menghampiri. Tiba-tiba ia melihat mata Ouyang King yang bersinar-sinar sedang menatap lurus ke arahnya. Mereka tidak sering bertemu. Kenyataannya mereka belum pernah berbincang-bincang lebih dari 10 kalimat. Tapi sekarang ada sebuah perasaan yang tak dapat diuraikan dan susah dipahami yang menyentak jantung Lu Xiaofeng, menyebabkan jantungnya berdebar lebih cepat. Ia seperti benar-benar tak tahu apa yang harus dilakukan. Apa yang dirasakan gadis itu di dalam hatinya? Setidaknya Lu Xiaofeng tidak mampu melihat sesuatu yang berbeda di wajahnya. Gadis itu memandang padanya dengan cara yang sama seperti sebelumnya.
Apakah ia memang orang yang amat tenang pembawaannya, ataukah ia orang yang amat pandai bersandiwara? Dan berapa banyak wanita di dunia ini yang tidak pintar bersandiwara? Lu Xiaofeng menghela nafas dan berjalan memasuki pondok itu. Kau sudah merasa baik kan? Ia bertanya sambil tersenyum canggung. Ouyang Qing mengangguk dan menunjuk kursi batu di hadapannya. Duduklah. Tadinya Lu Xiaofeng hendak duduk di sampingnya, tapi jika gadis itu bersikap begitu dingin, tentu ia pun tidak bisa bersikap terlalu hangat. Mengapa wanita begitu suka bersandiwara? Apakah itu karena mereka semua tahu bahwa jenis perempuan seperti inilah yang disukai laki-laki? Jika Ouyang Qing sejak dulu bersikap ramah dan hangat pada Lu Xiaofeng, mungkin sudah sedari dulu ia kabur jauh-jauh. Maka ia pun duduk dengan patuh di atas kursi batu itu. Di mana si Mencui Su? Ada banyak hal di dalam hatinya yang ingin ia tanyakan, tapi ia tidak sanggup mengatakannya, maka ia sembarangan saja bertanya. Ia ada di dalam rumah bersama istrinya, kurasa ada banyak hal yang hendak mereka bicarakan. Lu Xiaofeng bangkit, tapi kemudian terduduk lagi. Ia ingin masuk dan berbicara dengan si Mencui Su, tapi ia tidak ingin Ouyang Qing menganggap dirinya tidak mengerti keadaan orang. Duel sudah dekat, hasilnya masih diragukan, perpisahan ini sangat bisa jadi merupakan yang terakhir kalinya bagi mereka. Seharusnya ia membiarkan mereka berdua menghabiskan sore ini bersama-sama dengan tenang, membiarkan mereka membicarakan semua hal yang seharusnya tidak didengarkan oleh orang lain. Taman itu seperti menelan mereka, aroma bunga tercium di udara, pemandangan di sekitar mereka terasa seperti mimpi. Bukankah hanya mereka berdua pula yang ada di sana? Bukankah ada banyak hal yang juga hendak mereka bicarakan? Tapi ia tidak bisa memikirkan apa yang hendak dikatakan. Tampaknya ia seperti telah berubah menjadi anak remaja yang sedang mengalami kencan pertamanya. Kau mengenalnya? Ouyang tiba-tiba memecahkan kesunyian. Siapa? Ouyang Qing menunjuk ke sampingnya, barulah Lu Xiaofeng melihat patung lilin kecil yang duduk di atas pagar pembatas itu. Itulah patung Tuan Wang. Ia tak paham mengapa gadis itu tiba-tiba begitu tertarik pada patung Kasim tersebut. Kau mengenalnya? Aku pernah melihatnya, ia pernah datang ke tempat kami. Yang dimaksud, tempat kami, itu tentu saja rumah pelacuran tempat Ouyang Qing bekerja. Lu Xiaofeng semakin bingung. Kau tahu kalau orang ini adalah seorang Kasim? Ia tak tahan untuk tidak bertanya. Di tempat kami terdapat segala jenis pelanggan. Ouyang Qing menjawab dengan acuh tak acuh. Bukan hanya Kasim, Huixiao juga ada. Tampaknya ia masih ingat apa yang terjadi hari itu, masih ingat bahwa Lu Xiaofeng pernah berbuat salah padanya. Tapi Lu Xiaofeng tampaknya benar-benar telah melupakan hal itu, ada terlalu banyak pertanyaan yang lebih penting baginya untuk direnungkan. Ia bukanlah Kasim pertama yang datang ke tempat kami, dan pada hari itu, ia tidak datang sendirian. Ouyang Qing melanjutkan. Siapa lagi yang datang bersamanya? Lu Xiaofeng segera memburu. Waktu ia tiba, ia hanya sendirian, tapi setelah itu dua orang jago pedang dari sekte Laut Selatan pun muncul mencarinya, seakan-akan mereka telah mengatur sebuah pertemuan sebelumnya. Bagaimana kau tahu kalau mereka berasal dari sekte Laut Selatan? Aku mengenali pedang mereka. Pedang sekte Laut Selatan bukan hanya luar biasa panjang dan sempit, tapi juga memiliki bentuk yang istimewa. Aku juga tahu bahwa orang tua ini adalah seorang Kasim. Tak peduli bagaimana bagusnya ia menyamar, aku selalu bisa tahu. Si untung besar Sun berada di sana juga hari itu? Ehem. Mata Lu Xiaofeng pun bersinar-sinar. Tuan Wang tentu telah mengatur pertemuan itu dengan dua jago pedang dari sekte Laut Selatan di rumah pelacuran untuk membicarakan sebuah rencana rahasia. Sewaktu mereka tahu bahwa Ouyang Qing dan si untung besar Sun telah tiba di ibu kota, mereka takut kalau salah satu dari keduanya akan mengenali mereka, maka mereka pun memburu keduanya untuk dibungkam. Kematian nyonya pertama Gong Sun tentu ada hubungannya dengan hal ini. Dua jago pedang sekte Laut Selatan itu mungkin sama dengan dua jago pedang yang binasa di krematorium. Lu Xiaofeng menghela nafas dalam-dalam. Ia akhirnya menemukan benang itu. Sekarang yang harus ia lakukan adalah mencari benang yang bisa menghubungkan benang ini dengan benang-benang lain yang telah ia temukan, lalu ia akan berhasil memecahkan kasus ini. Apakah ia bisa menemukan beberapa benang lagi saat ini?
Banyak hal yang bisa dilakukan dalam waktu 2 jam. Jika ada Kasim yang berkunjung ke tempat kami, aku selalu membawanya ke kamarku. Ouyang King tiba-tiba berkata. Mengapa begitu? Karena mereka bukan laki-laki, ia menjelaskan dengan dingin. Semakin tidak berguna seorang laki-laki, semakin ia ingin memperlihatkan kejantanannya. Maka walaupun aku memaksa mereka untuk tidur di lantai, mereka tidak akan berani mengeluh dan mau membayar persenan. Karena mereka amat khawatir kalau orang lain tahu tentang kelemahan mereka. Malam itu, waktu Hui Xiao jujur bermalam di kamarmu, apakah ia pun tidur di lantai? Lu Xiaofeng bertanya. Ouyang King mengangguk. Mungkinkah ia juga seorang Kasim? Ia mungkin bukan Kasim, tapi ia pun bukan seorang laki-laki. Lu Xiaofeng kembali menghela nafas dalam-dalam. Akhirnya ia menemukan sebab mengapa Hui Xiao jujur berdusta padanya. Impoten adalah sebuah kata yang dipandang laki-laki sebagai aib yang amat memalukan. Itulah sebabnya ada laki-laki yang mau menghabiskan uang untuk tidur di lantai kamar seorang wanita daripada membiarkan orang lain tahu bahwa ia impoten. Hui Xiao jujur adalah seorang laki-laki. Bahkan Hui Xiao pun tidak terhindar dari perasaan bangga seperti itu. Ouyang King menatap patung kecil itu. Malam itu, orang tua ini bahkan tidak berani menyentuhku sama sekali karena ia begitu takut kalau aku mengetahui bahwa ia seorang Kasim. Ia berkata sambil tersenyum mengejek. Ia tidak pernah curiga bahwa satu-satunya sebab mengapa aku memperbolehkannya tinggal adalah karena aku tahu kalau ia seorang Kasim. Sebuah ekspresi aneh pun tiba-tiba muncul di wajahnya. Kau tahu mengapa tidak ada laki-laki yang pernah menyentuhku? Tiba-tiba ia bertanya. Lu Xiaofeng menggelengkan kepalanya. Karena aku membenci laki-laki. Kau pun membenciku? Lu Xiaofeng tak tahan untuk tidak bertanya. Ouyang King meliriknya dengan dingin. Walaupun ia tidak menyangkalnya, ia pun tidak mengakui hal itu. Lu Xiaofeng mulai tertawa. Tiba-tiba ia menyadari sesuatu. Ouyang King tidak mencintainya, bahkan sedikit pun tidak ada pikiran ke arah itu. Jika bukan Nyonya ke-13 yang berkata begitu padanya, Lu Xiaofeng pun tidak akan pernah berpikir demikian. Tapi semua ucapan Nyonya ke-13 itu mungkin memang disengaja, agar ia memakan sepiring rumah siput berlapis mentega itu. Ouyang King sendiri bukan hanya tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun tentang hal itu, ia bahkan tidak pernah memperlihatkan tanda-tanda perasaan itu. Setelah mengetahui hal ini, walaupun ada sedikit rasa masam di hatinya, Lu Xiaofeng tak tahan untuk tidak menghela nafas lagi, seakan-akan ia baru saja terbebas kembali dari sebuah beban. Sikapnya pun tiba-tiba berubah menjadi lebih wajar. Ia tidak pernah percaya adanya cinta pada pandangan pertama. Apa yang sedang kau tertawakan? Ouyang King tampak heran. Aku sedang menertawakan Hui Xiao jujur. Aku baru saja mengoper 2 potong batu bara yang amat panas kepadanya. Batu bara panas? Sabuk sutera. Sabuk sutera apa? Ouyang King tidak paham. Lu Xiaofeng segera menerangkan semua yang telah terjadi. Waktu ia bercerita tentang si Kong Zhai Xing yang mencuri sehelai sabuk, kemarahannya hampir bangkit lagi. Waktu ia bercerita tentang Hui Xiao jujur, ia hampir terbungkuk-bungkuk karena tertawa, tingkah lakunya benar-benar seperti seorang anak kecil. Ouyang King menatap wajahnya, sebuah tatapan aneh pun muncul kembali di matanya. Laki-laki ini telah menukar 2 helai sabuk sutera yang tak ternilai harganya dengan sepotong roti, dan masih bersikap seolah-olah dialah yang telah merampok Hui Xiao jujur. Ia benar-benar belum pernah bertemu dengan orang seperti ini. Sayangnya kau belum benar-benar pulih. Kalau tidak aku tentu akan menyimpan 1 sabuk untukmu agar kau bisa melihat pertunjukan itu. Kau tidak memiliki sehelai pun sekarang? Setengah helai pun tidak. Kau akan datang ke lokasi duel itu malam ini? Tentu saja. Di mana sabukmu? Secara kebetulan si Mencui Su dan Sun Xiu King sedang melangkah menelusuri jalan setapak saat mereka berpapasan dengannya. Lu Xiaofeng bahkan tidak punya waktu untuk menyapa mereka saat ia terbang melintas di depan mereka, seakan-akan seseorang sedang mengejar-ngejarnya sambil mengacung-acungkan sapu. Sun Xiu King memandang pada Ouyang King, sambil duduk di atas pagar. Apakah kau mengusirnya? Ia bertanya. Ouyang King menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Senyumannya begitu manis, tidak seorang pun akan percaya kalau ia tega mengusir orang lain.
Jadi kau menakut-nakutinya? Tidak perlu ada orang lain yang menakut-nakutinya, ia sendiri sudah amat pintar menggebah dirinya sendiri. Ouyang King menjawab dengan nada main-main. Sun Xiuqing beberapa kali menatapnya dari atas ke bawah dan tersenyum, tampaknya kau cukup cepat mengenali sifatnya. Aku hanya tahu kalau dia adalah seorang badut besar. Tapi ia adalah badut yang paling cerdik. Ia cerdik. Bila menyangkut dirinya sendiri, ia memang seorang badut, karena ia tidak pernah memikirkan dirinya sendiri. Tapi jika ada orang yang benar-benar menganggapnya hanya sebagai badut dan berusaha memperdayainya, maka orang itu akan bernasib buruk. Tidak peduli apakah ia jenius atau cuma seorang badut, semua itu tidak ada hubungannya denganku. Ouyang King berkata. Sun Xiuqing mengedip-ngedipkan matanya, bukankah kau menyukainya? Kau kira semua wanita di dunia ini harus menyukainya atau bagaimana? Ouyang King mencemooh. Aku bukan membicarakan semua wanita, aku membicarakan dirimu. Mengapa kau tidak bicara tentang hal yang lain? Kau sama sekali tidak tertarik padanya? Tidak. Sun Xiuqing kembali tersenyum. Kau tidak bisa membodohiku, aku bisa melihatnya. Perlahan-lahan ia meletakkan tangannya di atas perutnya dan sebuah sinar mata yang senang dan bangga pun berkilauan di matanya. Aku bukan hanya seorang wanita, aku pun akan segera menjadi seorang ibu. Seorang gadis kecil sepertimu tidak akan bisa mengibuliku. Ouyang King tidak menjawab, tapi wajahnya yang pucat telah merah merona. Kalian perempuan ini memang aneh. Simen Cuisu tiba-tiba berkata. Apanya yang aneh? Semakin kalian menyukai seorang laki-laki di dalam hatimu, semakin kalian bersikap tidak tertarik di luarnya. Aku benar-benar tidak paham mengapa kalian berbuat seperti itu. Menurutmu apa yang harus kami lakukan? Melompat ke pelukan laki-laki saat kami melihat mereka? Setidaknya kalian bisa bersikap lebih ramah dan hangat padanya dan tidak menakut-nakutinya hingga dia pergi. Waktu kita pertama kali bertemu, apakah aku baik padamu? Tidak. Tapi kau tidak ketakutan dan menjauh. Simen Cuisu menatapnya, kehangatan itu kembali muncul di matanya. Seorang laki-laki sepertiku tidak bisa ditakut-takuti oleh apa saja atau siapa saja. Benar, Sun Xiuqing mengiyakan dengan nada main-main. Laki-laki seperti dirimu inilah yang disukai perempuan. Ia berjalan menghampiri dan menggenggam tangan suaminya. Karena wanita kadang-kadang seperti domba, kami perlu diburu. Ia menjelaskan dengan lembut. Jika kau tidak cukup berani untuk memburunya dan hanya menontonnya saat mondar-mandir di depan matamu, maka kau tidak akan pernah berhasil memegang tanduknya yang berharga. Simen Cuisu tersenyum. Kau telah memberikan tandukmu padaku? Sun Xiuqing menghela nafas dengan lembut, aku telah memberimu tandukku, kulit, tulang, segalanya. Sambil berpelukan, mereka berdiri di sana dalam kebisuan di bawah sinar matahari terbenam. Mereka seperti telah lupa kalau orang lain masih ada di sana, seperti telah melupakan seluruh dunia ini. Matahari terbenam mungkin tampak indah, tapi sebentar lagi malam pun tiba. Berapa lama lagi mereka masih bisa saling berpelukan? Ouyang mengawasi mereka dari kejauhan. Walaupun di dalam hatinya ia senang melihat kebahagiaan mereka, ia juga merasa amat khawatir atas kebahagiaan mereka. Karena ia faham orang seperti apa Simen Cuisu itu, karena ia memahami pedang Simen Cuisu. Pedangnya itu bukanlah pedang manusia. Orang biasa yang punya perasaan, darah dan daging tidak akan mampu mencapai ilmu pedang tak berperasaan seperti itu. Pedang itu benar-benar telah mencapai tingkatan dewata. Simen Cuisu bukanlah orang biasa yang punya perasaan, daging dan darah. Hidupnya telah lama dikorbankan untuk pedangnya, pada pedangnya. Seakan-akan dirinya dan pedangnya telah melebur menjadi satu, dan juga telah mencapai tingkatan dewata. Tapi sekarang ia telah berubah menjadi orang biasa. Sekarang ia juga terdiri dari daging dan darah, ia juga punya perasaan. Masih mampukah ia menggunakan pedang tanpa perasaan itu? Mungkinkah ia mampu mengalahkan Ye Gucheng? Matahari terbenam mungkin terlihat indah, tapi sebentar lagi akan berlalu dan bulan pun segera akan muncul. Bulan malam ini tampaknya telah ditakdirkan akan berlumuran darah oleh darah seorang laki-laki. Tapi darah siapa? Bersambung ke bab 10. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.